Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita hari ini. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 18 sampai 27. Bagian ini adalah nasihat yang sangat praktis, tetapi sekaligus sangat dalam tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini mengarahkan kita untuk melihat jalan hidup kita, kondisi hati kita, serta bagaimana kita menjaga diri di tengah dunia yang penuh pengaruh. Mari kita membaca dan merenungkannya bersama. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sahabat terkasih, hidup orang benar digambarkan seperti terang yang bertumbuh. Bukan langsung sempurna, tapi semakin jelas, semakin terang, semakin pasti. Ini berbicara tentang proses. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan mungkin mulai dengan langkah kecil. Mungkin belum melihat semuanya dengan jelas. Tetapi arah hidupnya benar. Dan seiring waktu, Tuhan membuat jalannya semakin terang. Artinya, iman yang sejati bukan tentang cepat, tapi tentang arah yang benar. Amsal 4 ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Sahabat terkasih, orang yang menjauh dari Tuhan tidak selalu langsung jatuh, tetapi mereka berjalan dalam kegelapan. Mereka tidak sadar kapan mulai salah, di mana mulai menyimpang, dan apa yang membuat mereka jatuh. Inilah bahaya hidup tanpa terang firman Tuhan. Tanpa firman, seseorang bisa merasa benar, padahal sedang menuju kehancuran. Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, perhatikan, arahkan telinga, jangan menjauh, simpan di dalam hati. Ini bukan sekedar mendengar firman, tetapi menyimpannya dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar saat renungan, tapi untuk tinggal di dalam hati setiap hari. Dan firman itu dikatakan menjadi kehidupan, menjadi kesembuhan. Artinya, firman Tuhan tidak hanya membimbing secara rohani, tetapi juga memulihkan hidup secara utuh. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sahabat terkasih, ini adalah pusat dari bagian ini. Hati harus dijaga, karena hati menentukan arah hidup. Hati mempengaruhi keputusan. Hati mempengaruhi respon kita. Apa yang kita simpan dalam hati akan keluar dalam hidup. Karena itu, jangan biarkan kepahitan tinggal. Jangan biarkan iri hati bertumbuh. Jangan biarkan luka menguasai. Menjaga hati bukan pilihan, tapi kebutuhan. Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu.
dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, buanglah kecurangan mulut. Perkataan adalah cerminan hati. Jika hati tidak dijaga, perkataan akan melukai, menipu, dan merusak. Tetapi jika hati benar, perkataan akan membangun dan memberi kehidupan. Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Sahabat terkasih, ini berbicara tentang fokus. Dalam hidup, banyak hal bisa mengalihkan perhatian. Masalah, godaan, masa lalu, perbandingan dengan orang lain. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, tetap arahkan pandangan ke depan. Amsal 4 ayat 26-27. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, tempuh jalan yang rata. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini berbicara tentang konsistensi. Hidup benar bukan hanya sekali dua kali, tetapi terus-menerus. Banyak orang tidak jatuh karena satu keputusan besar, tapi karena penyimpangan kecil yang dibiarkan. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan menyimpang. Sahabat terkasih, dari bagian ini kita belajar. Hidup orang benar adalah proses menuju terang. Hidup tanpa Tuhan membawa pada kegelapan. Firman Tuhan harus disimpan dalam hati. Hati harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Perkataan, fokus, dan arah hidup harus dijaga. Semua ini berbicara tentang satu hal, hidup yang terarah di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk berjalan dalam terang-Mu, bukan dalam kegelapan dunia ini. Tolong kami untuk mencintai firman-Mu, menyimpannya dalam hati kami, dan melakukannya dalam hidup kami. Jaga hati kami Tuhan, supaya hidup kami tetap terarah kepadamu. Jauhkan kami dari penyimpangan, dan tuntun kami di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk berjalan dalam terang, menjaga hati dengan sungguh, dan tetap hidup pada jalan yang benar. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.